Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ibu ketua yang saya hormati serta rekan-rekan para staf teknis yang saya hormati juga, alhamdulillah kita sekarang di hari yang ke-4 di bulan suci Ramadan kita bisa berkumpul bersama-sama. Sebelumnya melaksanakan tadarus, membaca Al-Quran, kemudian ada kultum, kemudian arahan setiap hari dari Ketua Bawaslu Kabupaten Garut. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan itma'u tabi'in yang akhirnya sampai kepada kita. Semoga kita semua tergolong kepada umatnya yang loyal terhadap ajalannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya hormati, Rasul mengatakan bahwasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar keimanan, wahtisaban dan juga mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosanya yang sudah lewat, seperti itu. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah wahtisabannya, mengharapkan pahalanya. Nah, kalau mengharapkan pahala tentu bukan hanya saumnya saja ya Bu Haji, bukan dari subuh sampai maghribnya, tapi tentunya sebelum kita saumnya yaitu sahur, dan setelah kita saumnya yaitu kita berbukanya. Itu juga kita harus tentu mencari pahala-pahala yang direkomendasikan oleh Rasulullah atau disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sahur kita, mungkin di sini ada dari rekan-rekan perempuan yang malas untuk sahur biasanya suka ada ya, karena sahur itu bukan waktunya makan kan, jam 3 atau setengah 4, lulungu gitu kalau istilah Sundanya. Mungkin ada yang malas untuk sahur, akhirnya nggak sahur. Nah, banyak orang yang tidak sahur karena memang dia kuat. Nah, bagi yang kuat untuk tidak melaksanakan sahur, laksanakan aja sahur, karena di sini sahur itu adalah memiliki nilai berkahnya. Kemudian yang kedua, walaupun dia tidak nafsu makan, sahur itu segala dimasukin. Karena apa? Ini persiapan nih, selama 12 jam lebih saya akan tidak makan, tidak minum. Nah, itu orang yang sahurnya untuk menghadapi lapar, yaitu selama berapa jam? Mungkin ya 12 jam lebih, kurang lebih. Nah, akhirnya sahur juga, kalau menurut Sundanya mak. Nah, ini sesuatu juga yang tidak tepat juga, kita seperti ini. Yang pertama, kita nahan tidak sahur karena dasar kuat juga salah. Kemudian kita melakukan sahur karena dasar menghadapi lapar yang panjang, itu juga salah. Tapi laksanakan saja, niatkan bahwa sahur itu adalah sesuatu untuk mencari berkah. Itu yang bertalian dengan sebelum pelaksanaan. Nah, sekarang ketika kita sudah berbuka nih, sunnah Rasul itu kalau kita wahtisaban mencari pahala, yang pertama disegerakan. Jangan mentang-mentang kuat juga. Wah, nanti lah, santai aja karena saya mah kuat, badan saya udah gede mau pegang gara-gara nggak cepet-cepet buka gitu misalkan. Kemudian atau yang kedua, kita itu buka itu balas dendam. Ada tipe orang yang kedua balas dendam. Karena sudah 12 jam lebih kita menahan lapar dan dahaga, akhirnya apapun di maghrib itu kita makan, kan seperti itu. Nah, apa yang mesti dimakan? Kalau hadisnya itu dengan kurma kan, dengan tamrin. Tapi sekarang biasanya ada yang mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, itu biasanya yang merebak itu waktu itu dari ini. Itu korban meme Bu, meme. Biasanya meme waktu itu 3 tahun ke belakang lah kurang lebih itu menyebar. Berbukalah dengan yang manis-manis, foto nanti gambar awewe anu geulis deh gitu. Itu jadi kudu netep awewe geulis eta gitu. Nah, itu bukan nanti cukup kan manis gitu perempuan itu. Nah, jadi waktu itu kalau sekarang ada yang memahami berbukalah dengan yang manis-manis itu dari korban mim sebetulnya. Kalau sunahnya itu bukan yang manisnya, ya di teks hadisnya dengan kurma, dengan tamr kan gitu. Ya cuman bertalian dengan itu, ya kurma itu kan secara kontekstualnya karena itu makanan di Arab yang gampang dicari, tidak mahal. Ya kalau di kita maksudnya kalau yang gampang dicari tidak mahal mungkin gehu dan bala-bala. Kalau saya menafsirkan
kurma itu sekarang ke bala-bala kalau untuk konteks Indonesia. Nah, itu ada kode sudah cepat-cepat maghrib itu sudah terdengar. Nah, yang terakhir dari saya begini. Karena tadi kita itu seolah-olah balas dendam, maka apapun di bulan Ramadan itu biasanya diada-adakan. Ini sesuatu yang harus dievaluasi, saudara sekalian, harus dievaluasi. Kalau kemarin Bawaslu mengadakan evaluasi dan refleksi tentang pelanggaran pidana pemilu, kita sekarang mengevaluasi saum kita. Apakah saum kita memang sudah betul-betul ke hakikatnya atau tidak? Kalau kita ditanya di sini ke yang perempuan nih, yang sudah rumah tangga, Rianti, resiko di bulan Ramadan sama di luar Ramadan gede mana? Lebih besar Ramadan. Karena apa? Karena banyak yang tidak dimakan di luar Ramadan, di bulan Ramadan jadi dimakan. Ada kolak, ada korma, ada macam-macam lah gitu yang tadinya diada-adakan. Nah, waktu munggah juga saya mau ke sini mau kerja itu di jalan macetnya karena ada pasar. Nah, di sini ini adalah sesuatu yang harus dievaluasi. Puasa itu sebetulnya mau berlatih kita kan, menahan makan dan menahan minum. Kita belajar prihatin, kata ibu kemarin, materi kemarin, merasakan orang miskin tentang lapar. Tapi kok sebaliknya kita mau saum itu segala diada-adakan. Harus serba enak sehingga resiko menjadi lebih besar di bulan Ramadan. Nah, ini sesuatu yang harus dievaluasi sebetulnya untuk kita semua. Nah, itu saja sebagai bahan evaluasinya. Marilah kita sama-sama refleksi apakah saum kita sudah betul-betul ke arah yang belajar menahan lapar dan haus itu ke arah prihatinan. Logikanya kalau seperti itu biasanya harusnya lebih irit di bulan suci Ramadan, bukan lebih besar dibanding di luar bulan suci Ramadan. Demikianlah kultum hari keempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya yang menyampaikan dan umum bagi ibu, bapak semua, saudara, rekan-rekan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.